Dek Zain tanya siapa yang udah berbaik hati mendonorkan darahnya untuk istrinya. Mas jawab sekarang atau nanti? Tanya Bima menatap wajah sang istri yang saat ini tengah terpejam di sampingnya. Namun ia tahu jika Vita masih belum terlelap. Vita membuka matanya, lalu tersenyum. Emang kakak nggak nemuin mereka? Kok sampai Bang Zain nanya? Balas Vita. Entah, ini buktinya dia nanya, jawab Bima lugu. Vita kembali tersenyum dan meminta ponsel milik sang suami. Mematikan ponsel itu tanpa melihatnya. Menaruh ponsel tersebut ke tempat pengisian baterai. Lalu, menyelimuti tubuh sang suami dan berucap, main handphonenya cukup Pak Dokter. Ingat besok kita masih harus melakukan perjalanan jauh. Setelah sampai kamu pun harus melaksanakan kewajibanmu sebagai pekerja sosial. Kamu harus hemat tenaga, menjaga jiwa ragamu sendiri. Agar tetap sehat, aku nggak mau kamu sakit. Sudah sekarang berdoa dan maafkan aku jika hari ini ada kata-kataku yang menyakitimu. Mari kita pejamkan mata. Bismillah, ucap Vita panjang lebar. Sedangkan Bima hanya mendengarkan tanpa protes. Seperti seorang murid yang mendengarkan gurunya bercerita. Seperti seorang anak yang mendengarkan nasihat ibunya. Bima terkesima dengan setiap kata yang diucapkan bibir cantik itu. Begitu lembut dan sejuk di hati. Apalagi di setiap kata tersebut ada doa untuknya. Ada kekhawatiran untuknya. Ada perhatian juga di sana. Bohong jika Bima tidak semakin jatuh cinta pada sifat asli wanita ini. Bohong jika ia tidak semakin meleleh dengan pemikiran keibuan wanita cantik ini. Bima berharap cintanya untuk wanita ini adalah cinta terbaik dalam hati wanita ini. Agar Vita tidak meninggalkannya karena merasa cinta yang ia miliki kurang. Bima tak peduli, meskipun dirinya bukanlah yang pertama untuk Vita. Namun ia berjanji untuk menjadi yang terbaik untuk wanita ini. Vita merasakan tidurnya sedikit terusik. Seperti tidurnya ada yang mengawasi. Tak ingin penasaran, ia pun membuka matanya kembali. Dan benar saja, pria yang ada di sampingnya tidak memejamkan mata. Bahkan menatapnya, memperhatikannya, seperti menginginkan sesuatu. Kok enggak Bobo? Ada yang bisa aku bantu? Tanya Vita. Enggak, aku masih belum ngantuk. Kamu tidur aja, nanti aku juga merem sendiri. Jawab Bima. Vita tersenyum, lalu ia pun bertanya. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Apakah ini soal Kak Zi? Bukan, ini bukan soal Zi. Tapi, Bima menatap mata sang istri. Tapi apa? Vita membalas tatapan mata itu. Aku tidak ingin bercerai denganmu Fit. Bima meminta guling yang kini ada di pelukan Vita. Wanita cantik ini pun tak menolak. Ia pun memberikan guling tersebut tanpa protes. Aku ingin jadi pria pemaksa. Aku ingin memaksamu menerimaku menjadi suami lahir batinmu. Aku ingin memaksamu mencintaiku dengan hatimu. Aku ingin memaksamu menempatkan aku di dalam hatimu. Aku ingin memiliki banyak anak bersamamu. Aku ingin kita menua bersama. Dan aku serius Fit. Apa boleh? Bima meraih tangan sang istri dan menciumnya. Mas, sebaiknya kamu pikirkan lagi. Mumpung usia pernikahan kita masih baru. Bukan aku berniat menolakmu, tetapi aku hanya ingin kamu tidak menyesal. Jawab Vita. Aku sudah memantapkan hatiku untuk melanjutkan pernikahan ini Fit. Apa aku salah? Tanya Bima lagi. Apakah itu artinya, kamu mulai mencintaiku? Balas Vita. Entahlah, hanya saja aku selalu merindukanmu, memikirkanmu. Dan aku cemburu jika kamu bersama pria lain. Aku marah ketika kamu tersenyum dengan pria lain. Jawab Bima jujur. Vita tak menjawab apapun. Karena sejatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Sama seperti apa yang Bima rasakan terhadapnya. Vita nggak tahu harus menjawab apa Mas. Tapi Vita akan berusaha menjadi istri yang baik untukmu. Insya Allah. Jawab Vita tak kalah serius. Bolehkah aku memelukmu, ratuku? Tanya Bima ragu. Namun Vita tak ingin melukai perasaan sang suami.
Ia pun mengangguk dan menggeser tubuhnya mendekati sang suami. Membawa tubuhnya masuk ke dalam dekapan pria yang kini telah sah menjadi suaminya. Bima mengecup mesra kening sang istri. Lalu mempererat dekapannya. Menyelimuti tubuh sang istri dengan penuh cinta. Ini memang bukan pelukan pertama mereka. Namun pelukan ini lebih berkesan dibanding pelukan-pelukan yang pernah terjadi. Vita memainkan kancing baju sang suami. Tak berani memejamkan mata. Karena dia takut jika Bima akan berbuat lebih. Tidurlah, aku akan menjagamu. Ucap Bima. Vita mengangguk. Tak berani protes. Ia pun menempelkan wajahnya di dada bidang pria itu. Lalu memejamkan mata. Berharap Bima tidak berbuat lebih dan hanya sekedar memeluk. Sedangkan Bima sendiri, masih belum bisa menyangka bahwa ternyata jodoh yang dipilihkan untuknya adalah wanita luar biasa. Di tempat lain, Zain masih belum bisa memejamkan mata. Pikirannya masih belum tenang meskipun beberapa alat bantu yang terpasang di tubuh Zi telah dilepas. Lutfi yang tak tega terhadap abang iparnya, menawarkan diri untuk menggantikan Zain menjaga Zizi. Tidurlah, Bang. Biar saya yang jaga Kak Zi. Abang sudah sangat lelah. Abang harus sehat untuk Princess dan juga jagoan abang. Kasihan mereka kalau papinya sakit, pinta Lutfi mengingatkan. Enggak, Vi. Aku mau nunggu istriku bangun, tolak Zain. Insya Allah, Kak Zi sudah enggak apa-apa, Bang. Masa kritisnya sudah terlewati kan, kata dokter. Semua akan baik-baik saja, ucap Luti lagi. Enggak, Vi. Sebelum istriku bangun, aku nggak mau tidur. Aku mau, ketika ia membuka matanya. Orang pertama yang dia lihat adalah aku. Jawab Zain kekeh. Jika sudah begini, Lutfi bisa apa? Zain, si pria arogan dengan 1000 keteguhan hati itu memang susah untuk diatur. Namun Lutfi bangga, ternyata abangnya ini sungguh-sungguh mencintai sang istri. Tepat pukul 10 pagi menjelang siang. Zi membuka matanya. Beruntung saat itu Zain masih terjaga. Karena ia memang berjanji untuk tetap berada di samping sang istri sampai wanita ini siuman. Namun, yang melihat wanita itu membuka matanya pertama kali adalah Safira. Safira yang sedang mengambilkan minum untuk sang abang tak sengaja matanya menangkap wajah Zi. Abang, kakak bangun, ucap Safira sedikit mengejutkan. Apa? Benarkah? Jawab Zain seraya bangkit dari tempat duduknya dan langsung menatap sayu mata sang istri. Mam, ini papi, ucap Zain bahagia. Karena kekasih hatinya telah bangun dari tidurnya. Ya, jawab Zi lemah. Mami mau apa sayang? Mau minum? Tanya Zain. Ya, aku haus. Jawabnya lagi terdengar lirih dan lemah. Membuat Zain gugup dan takut. Dengan cepat, Zain pun mengambilkan sang istri minum. Lalu, Zain meminta Lutfi untuk memanggilkan dokter untuk memeriksa sang istri. Zain memangku kepala sang istri, lalu memberikannya minum. Zain kembali menangis, tak tega melihat Zi menderita seperti ini. Jangan nangis, Pi. Mami nggak apa-apa, ucap Zizi. Papi tahu, Mam. Tapi kamu membuatku takut. Apakah Mami tahu? Papi nggak bisa mikir lagi. Papi nggak sanggup ngebayangin hidup tanpamu, Mam. Demi Tuhan, jawab Zain, sungguh-sungguh. Dipeluknya kepala sang istri dengan pelukan tak ingin kehilangan wanita cantik ini. Mami hanya lelah sayang, hanya ingin tidur sebentar. Jangan takut, ucap Zizi. Tidak begitu, Mam. Tidak begitu. Kamu hampir ninggalin aku. Ninggalin kedua bayi kita. Beruntung ada orang baik yang mau menyumbangkan darahnya untukmu. Kamu membuatku hampir gila. Jangan begitu lagi, aku mohon. Pinta Zain. Benarkah? Mami pikir Mami hanya tidur. Zizi tersenyum. Sedangkan Zain masih gemetar, meskipun Zizi kini tersenyum dan telah sadarkan diri. Beberapa menit berlalu. Dokter pun datang langsung memeriksa Zizi dan bersyukur karena keadaan Zizi sudah stabil. Namun harus tetap membutuhkan perhatian ekstra dan selama kondisi Zi masih lemah. Dokter menyarankan agar Zizi beristirahat total.
Apapun akan saya lakukan untuk menjaganya, Dok. Ucap Zein sambil memberikan kecupan penuh cinta di kening sang istri. Ya, kami percaya, Pak Zein adalah suami yang baik. Semoga kalian selalu bahagia, ucap sang dokter. Amin. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih untuk usaha dan jerih payah dokter untuk menyelamatkan anak dan kedua bayi kami, ucap Zein bahagia. Sang dokter pun tersenyum, mengangguk senang. Merasa tugasnya sudah selesai. Akhirnya sang dokter pun berpamitan. Zein kembali memeluk Zi dengan tangisan yang cukup menyayat hati. Beberapa kali terlihat ia juga mencium kening wanita yang telah memberinya keturunan ini. Pikirannya kembali teringat ketika dokter yang merawat sang istri memberinya kabar bahwa Zi pingsan usai melahirkan bayi kedua mereka. Hati Zein kembali remuk redam ketika melihat beberapa petugas berlarian. Dan salah satu dari mereka memberinya kabar buruk bahwa Zi pendarahan dan membutuhkan transfusi darah. Belum lagi ditambah kabar bahwa stok darah yang dibutuhkan sang istri tidak tersedia di PMI terdekat. Terpaksa Zein dan kedua adiknya mencari sendiri darah yang dibutuhkan sang istri. Sudah, jangan nangis. Mami udah nggak apa-apa, Pi. Lagian, sekarang udah punya buntut 3. Masak masih cengeng, pinta Zizi. Papi takut, Mam. Sungguh, ucap Zein seraya merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Tanpa malu-malu ia pun memeluk wanita yang sukses membuatnya spot jantung ini. Zita menolak pelukan sang suami. Karena ia tahu bagaimana Zein. Zi juga berusaha memahami bahwa suaminya ini memang benar-benar khawatir padanya. Zizi pasrah saat Zein meminta kepalanya dan mendekapnya erat. Memeluknya seolah takut kehilangan. Zein benar-benar tidak tahu malu. Padahal di sana ada 2 pasang mata yang memperhatikannya. Di menit berikutnya, terdengar dengkuran halus keluar dari bibir pria itu. Dan Zein terlelap. Astaga, dia tidur, ucap Safira geram. Biarin aja, Bun. Kasihan, dari kemarin sampai sekarang baru sempat menjemin mata. Lihat aja matanya tadi, merah bengkak begitu, jawab Lutfi kasihan. Iya, tapi Kak Zi kan harus makan. Kedua baby mereka membutuhkan asupan. Bukan dia doang sekarang yang harus diladenin, Mas, balas Vira sebel. Kok jadi kamu yang sebel? Kak Zi aja santai loh, Bun. Udah ah, jangan sensi-sensi gitu. Oh iya, Bun. Bunda tahu nggak yang nyumbangin darah ke Kak Zi? Ucap Lutfi mencoba mengalihkan perhatian sang istri. Entah, emang siapa? Katanya saudara dekat dokter Bima loh. Tapi nggak tahu siapa. Safira mendekati sang suami dan ikut duduk di sofa. Dokter Bima, siapa itu? Tanya Lutfi. Sahabatnya Kak Zi. Safira mengambil satu buah roti dan memakannya. Ra, panggil Zizi. Ya Kak, jawab Safira seraya beranjak dari tempat duduknya dan mendekati sang kakak ipar. Kenapa Kak? Tolong minta Lutfi buat nahan abangmu. Kakak mesti bangun. Kakak pengen ngelihat kedua baby kakak. Kakak udah nggak sabar pengen ngelihat mereka, pinta Zizi. Safira dan Lutfi pun tertawa. Menertawakan sepasang suami istri yang lagi bucin ini. Dasar bucin menyebalkan. Gerutu Safira sembari membantu kakak iparnya bangkit dari pembaringan. Safira juga menata bantal untuk sang kakak ipar. Agar duduk lebih nyaman. Sedangkan Lutfi menahan tubuh Zein dan memberikan bantal lain. Menyamankan posisi pria itu. Dengan cinta Zi kembali mengelus kepala Zein, membuat Safira sebel melihatnya. Terus aja Kak, pamerkan kemesraan kalian pada kami. Dasar, gerutu Safira. Ya sudah biarin aja tuh, Bun. Kenapa sih dari tadi kesel melulu? Tanya Lutfi. Biarin aja Mas. Emang berdua ini ngeselin dari kemarin. Mas nggak tahu aja. Mesra-mesraan. Dipamer-pamerin. Astaga, mana tamunya pada jomblo semua lagi. Gemes lama-lama Bunda. Safira melipat kedua tangannya kesal. Ih, siapa yang bilang kalau semuanya jomblo? Ra, kamu tahu nggak kalau Vita sama Bima itu sebenarnya mereka suami istri tahu?
Mereka udah nikah di Semarang beberapa minggu yang lalu, ucap Zizi memberitahu. Safira terdiam, bergeming tanpa kata. Kabar yang ia dengar seperti mimpi. Aneh, asing dan susah diterima akal sehat pokoknya. Serius Kak? Ah, jangan gosip ah. Vita nggak ada cerita apa-apa kok ke Vira. Fitnah ah si kakak, ucap Safira tak percaya. Ih, dibilangin. Orang semalam Mas Zain telponan sama itu. Siapa ya namanya? Si Juan. Iya, Juan kalau nggak salah namanya. Jawab Zizi. Spontan, ketika nama sang mantan disebut Safira pun langsung melirik sang suami. Karena ia tahu, Lutfi anti dan sangat cemburu dengan nama itu. Sisi siapa Kak? Tanya Safira gugup. Sama mantanmu lah, siapa lagi? Saud Zain, namun matanya masih terpejam. Ih, dia nggak tidur. Dasar-dasar, Raja Bucin. Menyebalkan, umpat Safira sambil memukul kesal lengan sang abang. Sedangkan Zain hanya mengadu sambil tersenyum senang. Seolah tak rela, Zizi pun langsung memeluk sang suami. Agar Safira tak memukulnya lagi. Ih, jangan dipukul. Astaga, kalian memuakkan sekali. Yang cowok Raja Bucin, yang cewek Ratu Bucin. Sungguh kalian membuatku kesal. Safira menatap gemas. Biarin, sebaiknya kalian berdua pulang. Berisik sekali. Aku mau tidur. Zain menaikkan satu tangannya tepat di pangkuan sang istri. Ya Tuhan, sekarang kita diusir. Nggak ingat semalam nangis-nangis di pelukan Vira. Dasar nggak tahu terima kasih. Dah ah, yuk mas kita pulang. Muak Vira lihat mereka berdua. Safira hendak melangkah mengambil tas namun ponselnya berdering. Dengan cepat ia pun mengambil ponsel tersebut dan menilik siapa yang memanggil dan ternyata telepon itu berasal dari kedua orang tuanya. Laskar dan Laila, memintanya tetap stay di rumah sakit sampai mereka datang. Bukankah ini sial?